sekolah pertama. Ya, nah, insya Allah kita sama dengan anak-anak ya, sama kan sistem sekolah kita. Ya, sedikit perubahan sistem yang akan kita terapkan di tahun ajaran yang jauh juga. Nah, harapannya kita apa yang kita ya, saya tes suara dulu. Tes, sekarang gimana? Suara saya jelas? Minta tolong kalau belum jelas saya ganti. Tes tes suara. Oh, atau mungkin baik, kalau gitu perlu saya agak ini ya suaranya ada suaranya saya tingkatkan aja. Oke, kalau seperti ini jelaskah? Lebih jelas? Oke, ya baik seperti ini aja. Baik ya, teman-teman sekalian, eh, saya ulangi sedikit ya tentang SMPTN Imam Syafi'i, yaitu Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i. Nah, selama 1 jam ke depan, nanti insya Allah kita akan bersama dengan anak-anak kelas 7 Mulazamah dan kelas 8 Mulazamah. Dan nanti akan saya berikan gambaran sedikit tentang sekolah kami ini. Dan mungkin akan lebih banyak tanya jawab. Nah, harapannya wali santri baru itu ikut, ya, sehingga nanti tahu gambaran tentang sistem sekolah kita seperti apa. Kemudian wali santri yang lama juga ikut, ya, sehingga nanti ada perubahan sedikit ya terkait sistem. Harapannya tidak ketinggalan gitu, karena kita mempunyai syarat kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan kita harapkan muncul di anak-anak kita. Kalau belum tercapai maka harus ada yang perlu direvisi ya, agar standar kompetensi ini tercapai. Makanya perlu saya kumpulkan di sini agar semuanya paham dan bisa kita terapkan bareng-bareng di tahun ajaran baru. Baik, mungkin itu gambaran sederhana dari sistem kita. Insya Allah kita mulai dari tilawah ya. Kita mulai dari tilawah dulu dari Zahra Afifah kelas 8 Mulazamah. Oh ya, sebelumnya teman-teman, di sini ada kelas 7 Mulazamah dan kelas 8 Mulazamah. Jadi berbagai tingkat usia, jadi kita golongkan tergantung dari masuknya. Jadi kalau masuknya di angkatan pertama kita sebut kelas 7 Mulazamah. Itu yang dulu ya, kelas 7 Mulazamah yang dulu. Nah, sekarang ini karena kita sudah 2 tahun, maka mereka naik ke kelas 8 Mulazamah. Walaupun mereka usianya berbeda-beda, ada yang sudah level SMA, ada yang sudah level masih SMP kelas 1 dan seterusnya. Nah, yang di tahun ajaran baru tahun 2003-2024 ya, sekarang ini kelas 7 Mulazamah, dan yang di tahun 2023 itu adalah kelas 8 Mulazamah sekarang. Nah, nanti kalau ada yang baru maka berubah. Yang kelas 8 Mulazamah berganti kelas 9 Mulazamah dan seterusnya. Nah, ini adalah penggolongan di sekolah kita. Jadi memang digolongkan berdasarkan masuknya. Baik, Zahra Afifah, sudah siapkah? Nah, Ustaz, insya Allah sudah siap. Eh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda beriman. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pilih surat muda. Impian muda yang berat. Tentunya tidak mudah kita membentuk pemuda. Baik, sengaja kita pilih surat Al-Kahfi ini karena di sini berkisah tentang pemuda yang bertahan, mempertahankan akidahnya di tengah banyak sekali tekanan, baik itu dari penguasa di saat itu, dari masyarakatnya, mereka tetap bertahan dan keimanannya tersebut. Sampai dikejar-kejar mau dibunuh pun mereka tetap mempertahankan akidah mereka. Mereka berkumpul, ya, bekerja sama, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, pemuda-pemuda seperti inilah yang kita harapkan dari yang kita didik. Siapapun yang mendidik itu pasti kita semuanya pingin ya pemuda itu kayak begitu. Nah, tentunya tidak mudah ya mendidik seperti itu. Kita perlu tahapan, perlu perjuangan. Ya, tidak mudah. Apalagi di tengah gencarnya
serangan-serangan yang tidak terlihat, HP, gadget, game, TikTok dan semuanya yang bergelimang itu banyak sekali. Tentunya nggak mudah membentuk pemuda seperti itu. Karena itulah sekolah ini dihadirkan ya, dengan tujuan ya membentuk seperti itu. Nah ini Zahra Afifah ini sebenarnya memiliki beberapa bacaan berarti ya, yang biasa tadi tidak muncul. Yang biasa dibaca nadanya tidak muncul. Insya Allah nadanya sudah eh, bagus ya, lanjutnya Masya Allah. Dan ada beberapa anak yang memang potensi dalam hal ini. Maka kita sesuai potensi masing-masing. Kalau ada anak-anak yang potensi, maka kita kuatkan. Kalau anak yang mungkin merasa kesulitan, ya kita pelan-pelan. Itulah sistem di sekolah kita. Baik, terima kasih Zahra Afifah. Kemudian berikutnya presentasi tafsir oleh Aisyah Hanifah. Baik, silakan Aisyah Hanifah. Kamu satu lagi. Sudah terlihat Ustadz? Oke, sudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hanifah, santri kelas 8 SMPTA Imam Syafi'i. Di sini saya akan bahas tentang tafsir, salah satu pelajaran yang kami pelajari di sekolah, di mana di sini kami tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga mengkaji isinya, mengambil hikmah, dan berusaha mengamalkannya. Insya Allah, saya akan membawakan tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsirnya, bila kalian, wahai orang-orang yang beriman, diminta agar bangkit dari majelis kalian untuk suatu hajat yang mengandung kebaikan bagi kalian, eh, maka bangkitlah. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ikhlas di antara kalian. Dan Allah meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat meraih keridhaannya. Allah Maha Teliti terhadap amal-amal kalian. Tidak ada sesuatu yang samar baginya, dan Dia akan balas kalian atasnya. Allah tidak hanya melapangkan kita di dunia, tapi juga di akhirat. Dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim selain Allah tinggikan derajatnya baik dunia maupun akhirat. Dan salah satu caranya adalah dengan kami terus belajar dan berusaha mengamalkannya. Semoga salah satu usaha kami belajar di tempat ini diridhoi oleh Allah dan Allah meninggikan derajat kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ini presentasinya dibuat sendiri ya sama anak-anak. Saya tidak memandu, tapi kita memang memotivasi mereka gitu, bahwa sekarang itu zaman digital, maka ya mereka juga perlu untuk belajar tentang digital ini, termasuk desain grafisnya, termasuk PowerPoint-nya. Dan tafsir ini adalah salah satu pembelajaran di sekolah kita. Baik, berikutnya, Rumaiso, silakan Rumaiso di serial. Sudah ini belum ya? Fokus.
Sudah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumaisa, saya kelas 8 Mulazamah. Saya akan menjelaskan sedikit dari pelajaran di sekolah kita, yaitu SMPTA Imam Syafi'i. Pelajaran di SMPTAI tentunya tidak hanya menghafal Al-Quran saja, salah satunya adalah mempelajari ilmu tajwid dari matan Jazari. Seperti bait di Matanul Muqaddimah Al-Jazari, yaqulu raji'u fi rabbi sami'i Muhammad binul Jazari Syafi'i telah berkata orang yang mengharap ampunan dari Rabb-Nya yang Maha Mendengar, yaitu Muhammad bin Ali bin Yusuf atau biasa dikenal dengan Ibnul Jazari. Beliau bermadhab Syafi'i dan beliau memiliki kunyah yang bernama Abul Khairi Syamsuddin. Lalu apa saja yang dibahas di Matan Jazari? Di Matan Jazari ini kita mempelajari 5 hal, yaitu pada bait 6 sampai 7 yang berbunyi makharijal hurufi was sifati. Yang pertama kita bahas yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Liyalfilu bi afsahil lughati, agar bisa mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Al-Qur'an. Muharriri tajwidi wal mawaqifi, dan yang ketiga kita mempelajari bagaimana kita itqan dalam hal tajwid. Dan yang keempat kita mempelajari waqaf dan ibtida. Wa malladhi rusima fil masahifi, dan yang terakhir atau yang kelima kita mempelajari semua yang ditulis di dalam lembaran-lembaran mushaf Utsmani atau biasa kita kenal dengan ilmu rasm. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh dari salah satu pembelajaran tahsin ya, tahsin di tempat kita. Mempelajari Tuhfatul Atfal yang pertama, kemudian yang kedua Jazari, ya kemudian nanti kalau nutut ini yang Nana masih Jazari ya, itu Salsal bil Syafi, ya kemudian nanti masuk ke ilmu dasar-dasar kiroah, ya, terutama usul dan farsh dari Syu'bah an Asim dan Hafiz an Asim kan sudah ini ya, sudah ikut di tajwid, maka yang belum adalah Syu'bah an Asim. Dan juga kita untuk prakteknya nanti anak-anak akan belajar tilawah munawwabah ya, tapi tetap kita kalau biasa tilawah itu kita longgarkan, kalau ini karena ini standarnya adalah standar yang sanad, maka ya benar-benar kita perbaiki gitu. Jadi tilawah sampai khatam kita perbaiki dan insya Allah akan kita berikan sanad, ijazah sanad ya untuk qiraah Hafaz Anasim dan Syu'bah Anasim. Jadi kalau anak-anak yang tertarik untuk lebih tinggi lagi ya, alhamdulillah kita ada beberapa qiraah yang bisa kita berikan. Baik, bentar, ini ada, mohon maaf, bisa dimatikan videonya ya, Bu? Oh, sebentar. Eh, Terima kasih. Jadi untuk video bisa dimatikan ya, agar bisa lebih konsentrasi. Baik, berikutnya apa ini ya? Oh, oke. Sekarang Zahro berarti ya. Zahro untuk fikih. Silakan Zahro. Nah, Ustaz, sebentar. Bismillah. Ustaz, sudah ada apa gimana? Oke, sudah muncul. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Zara Afifah dari kelas 8 Mulazamah SMPTI Imam Syafi'i. Hari ini Ana akan membawakan materi tentang budaya fikih dari kitab Bidayatul Mutafaqih karangan Syekh Wahid Abdus Salam Bali.
Jadi, pertama-tama kita harus tahu mengapa sih kita harus belajar fikih. Mempelajari ilmu fikih merupakan keutamaan bagi setiap seorang muslim. Dengan menguasai ilmu fikih, kita akan mengetahui apa yang harus kita kerjakan, tidak boleh dikerjakan, lebih utama dikerjakan maupun lebih utama untuk ditinggalkan. Mempelajari ilmu fikih sebaiknya melalui tahapan-tahapan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Tahapan pertama untuk pemula adalah menghafal dan mempelajari matan ringkas yang merangkum berbagai permasalahan fikih. Terkait tentang kitab Bidayatul Mutafaqih ini, kitab Bidayatul Mutafaqih ini ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang dimana kitab ini memiliki 36 pembahasan terkait tentang fikih. Contohnya seperti Kitabul Janaiz, Kitabul Taharah, dan Kitabul Siyam, dan masih banyak lain sebenarnya. Ini cuma salah 3 dari 36 pembahasan. Nah, bab-bab ini yang akan kita pelajari secara urut dan rinci untuk mengetahui setiap hukum-hukumnya. Dan tampilan kitabnya yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Dan dari kitab ini nanti kita bisa mengetahui tentang setiap hukum yang kita kerjakan. Nah, sekian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, atlubul afwa 'alal jami'il akhta wal khalatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah Bidayatul Mutafaqih. Ini salah satu fikih, kitab fikih yang kita pelajari. Jadi awal itu kita belajar Bidayatul Mutafaqih. Nah, mengapa kita memilih kitab ini? Satu, karena ini dibahas di kuliah kusa ya. Jadi harapannya nanti dari teman-teman yang sudah ikut kuliah kusa itu masuk ke kitab itu mudah gitu loh. Jadi mudah sekali untuk nyambung dengan pelajaran kita. Tinggal nanti memoles ngajarin bagaimana sih caranya mengajar anak-anak SMP, ngajarin anak SMA itu seperti apa. Terus kemudian di kitab ini adalah pilihan-pilihan pendapat yang sahih. Gitu. Jadi ini lebih memudahkan kita ya, untuk ngajarin anak-anak usia SMP SMA, di mana mereka sudah disuguhkan tanpa harus memilah ya, apakah ini sahih atau tidak. Yang pertama, yang kedua mereka tidak bingung dengan perbedaan pendapat. Nah, nanti di level-level berikutnya kita akan membahas madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ya, jika itu waktunya nutut ya. Karena Bidayatul Mutafaqih ini kitab yang cukup tebal. Insya Allah mudah-mudahan selesai. Nah, di tahun ajaran baru nanti kita lebih tata lagi agar Bidayatul Mutafaqih ini selesai. Ya. Kemudian langsung akan menginjak ke kitab-kitab fikih yang lain. Demikian. Baik, berikutnya adalah siapa ini? Oke, bahasa Inggris oleh Fatimah ya. Yes. Baik, silakan Fatimah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Fatima Zara Tipton. Today I'll be presenting an English lesson, one of the subjects we learn at Kutab. The topic I'll be covering today is telling time. In getting to know the time in English, there are two ways. The first one is American style, and the second one is British style. So, what's the difference? For the American style, we can directly state the numbers. For example, 6:30, 9:30, 9 o'clock. As for the British style is divided into two. First one is the past. When the time is within the first half of the hour, up to 30 minutes, use past. And the second one is to when the time is within the second half of the hour, from 31 to 59 minutes, use to. Jadi to ini nyebutin kurangnya berapa menit. Kayak jam 4 kurang 5 menit. Ya. In English, when the time is exactly past,
Jadi jam 1 pas, 2 pas, 3 pas, we use a clock. If it is past 15 minutes, it's called quarter past. If it is past 30 minutes, it's called half past. And and if it's past 45 minutes, it is called quarter to. In English, we mention the minute first, then the hour. Okay, so di sini contohnya ada jam 6.15, it is a quarter past 6. Jam 4.26, it is 26 past 4. Jam 3.40, it is 20 to 4. Di sini pakai itu karena apa? Bahasa Indonesia gampangnya itu jam 4 kurang 5 menit. Kayak gitu. Selanjutnya jam 3.55, it is 5 to 4. Okay, so that's it for my presentation. Thank you and I appreciate your attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bahasa Inggris ini juga kita pelajari ya di SMPTA. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan itu bahasa Inggris ini adalah urgen ya, untuk anak-anak berkembang. Ya, mereka perlu menguasai teknologi, sedangkan teknologi ini adalah mayoritas bahasa Inggris. Gitu. Excel, Word, kemudian bagaimana desain dan seterusnya itu bahasa Inggris. Sehingga kita ajarkan mereka bahasa Inggris, ya harapannya nanti berkembang. Nah, ini memang ada beberapa anak yang sangat potensi di bahasa Inggris. Ya kita kembangkan, kita hadirkan di sini. Kemudian berikutnya silakan siapa ini? Mas Diki. Oke, Mas Diki, silakan. Udah saya jadikan co-host belum ini, Mas Diki? Diki sudah. Oke, kayaknya sudah ya. Oh, ini yang satunya belum. Baik, sebentar lagi. Oke, silakan Diki. Suaranya belum ada, Diki. Cek suara dulu, Diki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sip, jelas. Oke, waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you ever wonder what is the real shape of the earth? Is it flat? Is it round? Or is it a cube? But we would probably die if it's a cube. There is a lot of opinions. Some scholars have the opinion that the earth is flat. They usually use Surat Al-Hijr, ayat 19. But there are also scholars who argue the opposite, that the earth is round, and they use Surat Al-Hajj ayat 27. I will explain why is the earth flat to science. Why is the earth round? I'm going to explain why the earth is round. I'm going to explain why is it round by science understandings. The earth is round because the earth's gravitational force pull on the earth's surface until it gets a shape where the entire earth experiences the same gravitational force.
And that's my presentation. I hope it is understandable. Nah, penutupnya belum, Diki. Assalamualaikum. Aku masih nggak ngerti apa yang dimaksud Ustadz. Assalamualaikum. Mas Diki ini sangat suka dengan sains ya. Jadi itu terlihat ketika ketika menjelaskan sains itu matanya begitu berbinar. Makanya kita tidak potensi anak itu beda-beda ya. Potensi anak berbeda-beda. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Maka kita fasilitasi. Ya asalkan tidak melanggar syariat Islam dan bahkan mereka bisa berperan penting di situ. Dan coba kita bisa lihat kalau saya pribadi ini masih remang-remang ya antara bumi itu bulat atau datar. Tapi kalau saya pribadi saya jelaskan ke anak-anak, saya lebih cenderung ke datar. Tapi ya kita sebagai guru tidak memaksakan kehendak ya harus ini karena ini tidak. Karena kita semua punya argumen sendiri-sendiri. Karena itu Mas Diki ini lebih cenderung ke bumi itu bulat gitu. Nah, begitu juga ke anak-anak ya kita kasih gambaran perbedaan fikih itu kita jelaskan ya sekedar mereka tahu bahwa memang ada pendapat yang berbeda. Kalau saya memilih pendapat ini misalkan karena alasannya begini. Kalau kalian silahkan ya, bertanya lebih detail, nggak masalah. Selama itu perbedaannya masih bisa ditolerir ya. Kalau masalah akidah tidak bisa, makanya ada batasan tertentu. Itu gambaran anak-anak di sekolah kita, teman-teman sekalian yang hadir. Insya Allah, kalau mau bertanya, ya, kalau mau bertanya, silahkan untuk bertanya kepada anak-anak ini. Ini mumpung ada ya. Tapi saya batasi ya, karena waktunya tidak cukup. Eh, Jenengan bertanya tentang situasi sekolah di tempat kita. Jadi tidak usah materinya, karena bukan itu tujuannya. Ini kan sosialisasi SMPTIS. Maka lebih kita prioritaskan agar jenengan punya gambaran menurut versi pandangan anak-anak ini SMPTA itu seperti apa gitu. Ya, mungkin boleh tentang kegiatan yang mengasihkan menurut mereka itu apa, atau mungkin biasanya ada kegiatan outbound enggak atau bagaimana. Monggo silakan boleh raise hand dulu ya agar tidak ini bisa lebih teratur begitu. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Kalau ada yang bertanya dari wali santri atau wali santri baru, silakan. Atau yang bukan wali santri, boleh juga. Monggo. Ada?